Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, jamaah yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, setelah kita bersyukur dan memuji serta memuja Allah Subhanahu wa taala, lalu mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya ingin meminta maaf atas keterlambatan yang cukup lumayan pada sore hari ini. Entah mau sebab teknis atau sebab hakikat kenapa saya terlambat. Kalau sebab teknisnya memang saya baru pulang siang hari ini dan belum pulang ke rumah juga, dari safar, terus ada terapi tadi dan ada miss juga tentu saja. Tapi lagi-lagi itu sebab teknis, bukan hakikat dari masalah. Hakikat dari masalah kenapa saya terlambat pada sore hari ini adalah dosa dan kekhilafan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa dan kesalahan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan itu pun setelah dimaafkan oleh Allah dengan maaf yang begitu besar. Dan jamaah yang Allah muliakan, sebagaimana yang kita sampaikan beberapa kali di kajian ini bahwa penuntut ilmu itu tidak pintar dan tidak fasih mencari alasan. Tidak pintar dan tidak fasih mencari alasan. Kalau salah ya salah. Dan yang paling pertama kali harus disalahkan adalah diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dididik di dunia ilmu untuk mencari kebenaran, bukan pintar mencari pembenaran. Dan itulah yang ingin kita wujudkan ketika kita bicara
bahwa goal kita, salah satu goal besar kita di majelis ini adalah khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah akan menjadi orang terbaik di saat dia memeluk Islam atau dia berhijrah dengan syarat fakuhu. Dan fakuhu adalah, saya masih ingat arti fakuhu bahasa Arabnya. Nama itu siapa? Gimana Ki? Apa arti fakuhu? Ya, sarafikus saja. Keterangan Imam siapa? Ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, saral fiqh sajiyah. Mau ada hadiah nggak buat Rizky? Ya jangan disimpan dong, kasih. Ayo makasih. Ilmu menjadi karakter. Ilmu menjadi karakter. Oleh karena itu terus terang saya merasa bersalah sekali pada sore hari ini karena kajian kita dimulai cukup terlambat. Karena keberhasilan majelis ini bukan sebatas apa yang disampaikan, tapi apa yang dibuktikan di dalam implementasi dan aplikasi. Untuk apa kita bicara wal asri innal insana lafi khusrin, lalu kita berbicara nikmatani makmunun fihi makathirun minan nas, ada dua nikmat yang disia-siakan. Kalau kita sendiri nggak menghargai waktu, dan salah satu bentuk menghargai waktu adalah mulai on time. Dan itu yang kita perjuangkan di setiap majelis. Dan itu penting bagi kita semua, khususnya bagi diri saya. Oleh karena itu ini bukan tentang saya pulang safar pada hari ini, itu hanya sebab teknis. Itu pun kalau nggak ada miss tadi, insya Allah saya nggak terlambat. Tapi saya mikir lagi, kenapa sih bisa ada miss tadi? Tadi pas naik ke parkiran, saya coba berpikir kenapa ya ada miss sehingga akhirnya terlambat. Dan hasil dari pemikiran itu tidak lain adalah dosa, dosa dan khilaf yang kita lakukan sebagai anak Adam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam banyak melakukan dosa dan sebaik-baik mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus disampaikan, tidak ada alasan kecuali itu sepertinya. Dan itu yang dididik oleh para ulama. Ada dalam sebuah daurahnya Syekh Shalih Utsaimin, itu di penutupannya ada dibuka sesi tanya jawab. Jadi selama daurah itu nggak ada sesi tanya jawab. Daurahnya berhari-hari, itu nggak ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab baru di penutupan. Dan yang terbanyak via kertas. Nah, salah satu kertas pertanyaan yang beliau angkat adalah pertanyaan yang berusaha meluruskan tentang materi yang beliau sampaikan. Lalu beliau
baca pertanyaannya lalu beliau jawab, dan intinya beliau mengatakan saya salah dalam masalah ini. Saya salah dalam masalah ini. Lalu beliau jelaskan yang benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penanya. Lalu di akhir beliau mengucapkan secara makna ya, walisa ilmin syukrun, dan bagi penanya yang meluruskan kesalahan saya ucapkan beribu-ribu rasa terima kasih. Terima kasih banyak. Dan bukan hanya dari saya saja, dan saya berdoa agar Allah memberikan dia pahala yang berlimpah. Dan itulah dunia yang kita hadiri pada saat ini jemaah sekalian, yaitu dunia ilmu. Lihat bagaimana Syekh Saleh hafizahullah ta'ala tidak cari-cari alasan. Salah bilang salah sudah. Nggak ada begini. Maksud saya kesini tapi saya muter dulu. Mungkin yang bertanya kurang mendengar. Saya sempat sebutkan itu di kesimpulan terakhir. Mungkin ngantuk kali yang bertanya ini. Bisa aja serang balik. Wong beliau punya majelis. Dan yang menariknya juga, itu pertanyaan via kertas dan beliau sengaja angkat. Beda kalau misalnya yang meluruskan langsung spontanitas di majelis secara verbal. Mungkin beliau nggak bisa ngeles lagi. Mau nggak mau beliau harus hadapi, tapi enggak. Beliau angkat, beliau terangkan bahwa diri beliau salah, dan selesai masalah jemaah. Dan itu salah satu karakter yang hilang di sebagian, termasuk mungkin diri kita. Kita nggak bicarakan pihak lain, sebagaimana ucapan Imam Malik, innama ta'illama kuntu ata'allamu li nafsi, sesungguhnya saya belajar itu untuk diri aku sendiri. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan ini. Dan kita tahu kultur di majelis kita tidak memulainya dengan terlambat. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kultur itu di pekan-pekan berikutnya, kecuali ada udzur syar'i sekali atau darurat. Hari ini saya rasa bukan darurat, karena ini disebabkan beberapa miss yang seharusnya nggak boleh terjadi. Dan lagi-lagi dosa yang membuat miss-miss itu kita lakukan sebagai seorang anak manusia. Wallahu ta'ala alam. Ngomong-ngomong dimaafin kan ya hadirin? Makasih banyak. Ya. Dan itu serius jamaah, karena thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab yang diberikan oleh Allah, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanat yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap pihak yang berada di posisi saya, intinya kan bukan membuat antum terima. Kalau membuat antum terima, saya rasa lebih mudah, karena saya sahibul majelis. Tapi intinya kan bagaimana kita bisa membuat Allah terima alasan kita pada hari kiamat. Dan itu yang sulit. Karena setiap kita akan berhadapan dengan Rabbul Alamin bila turjuman, kata Nabi SAW, tanpa ada penerjemah. Dan Nabi mengatakan, man nukishal hisabu udzib, barang siapa yang dihisab oleh Allah, dia akan tersiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan itu yang membuat posisi berdiri di hadapan antum itu selalu tidak mudah jamaah sekalian. Karena ini bukan tentang memuaskan jamaah atau murid-murid. Ini tentang bagaimana di hadapan Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala bisa. Iya. Kita masuk ke kitab kita insyaallah ta'ala. Ustaz Cecep di mana beliau? Oke. Siapa yang bisa baca bahasa Arab? Jamaah yang bisa baca. Ada yang bisa baca? Satu masjid nggak ada yang bisa baca? Bahasa Arab maksud saya. Gak apa-apa, coba aja latihan. Ya. Kata Imam Mujahid apa jamaah? Dalam hadis Bukhari, la yata'allamul ilma mustahil wala mustakbir. Tidak akan sukses mempelajari ilmu dua tipe orang. Orang yang minder, malu, grogian, dan orang yang sombong. Gak akan sukses. Makanya ini semua tentang mental jamaah sekalian. Karena dengan mental inilah semua kita berubah. Mental yang hanya takut kepada Rabbul Alamin. Mental yang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu juga penuntut ilmu itu harus pede. Berani gitu lah. Jangan takut salah. Kalau suruh baca, baca aja gitu. Yang paling ditakutin kalau kita baca di depan jamaah seperti ini apa sih? Paling salah baca, ya nggak sih? Terus kalau salah baca, the worst case-nya apa? Yang paling buruk tuh, paling diketawain. Ya itu intinya Pak Ustadz, saya nggak mau diketawain. Kan cuma diketawain, kecuali kalau antum digebukin. Bisa 3.000 orang gebukin antum ya. Anda nggak sanggup Pak Ustadz, wajar. Cuma diketawain. Emang sakit diketawain 3.000 orang? Emang sakit diketawain 3.000 orang? Enggak kan? Malu ada ya, tapi nggak apa-apa. Saya pernah baca research bahwa hal yang paling ditakutkan oleh orang awam, maksud orang awam itu orang umum ya, itu yang pertama public speaking. Jadi dari semuanya itu yang paling ditakutin apa? Public speaking gitu. Makanya hantu, gondoriwo, suster ngesot itu kalah sama public speaking. Itu yang paling menakutkan katanya. Nah, inilah kesempatan kita melawan hal-hal itu. Melawan hal-hal tersebut. Allah ta'ala. Siapa yang mau baca? Oh ya, bagus. Ada 3 orang yang siap diketawain 3.000 orang. Gak masalah. Nama itu siapa? Iqbal, Ustaz. Hah? Iqbal. Iqbal atau Iqbal? Pakai qaf. Oh, Iqbal. Nggak pikir Iqbal. Ya. Tuh, antum belum mulai baca aja udah diketawain. Emang jahat mereka semua. Enggak. Antum baik-baik, Masya Allah. Saya yang kurang baik, Masya Allah. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Al-thalithu an yatakhallaqa biz-zuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadaril imkan. Alladhi la yadurru binafsihi aw bi'iyalihi fa innama
fa innama yahtaju ilaihi yuhtaju ilaihi lidzalika yuhtaju ilaihi fa innama yuhtaju ilaihi lidzalika ala al-wajhil mu'tadili minal qana'ati laysa yu'addu minad dunya wa aqallu darajatil alimi an yastagdhira ta'alluq bid dunya li'annahu a'lamun nas bi khassatiha wa fitnatiha wa sura'ati zawaliha wa kathrati ta'abiha wa nasabiha fahuwa ahaqqu bi'adamil altifati ilaiha wal istighali bihumumiha. Ya, sampai di sini. Nggak ada yang ketawa kan Iqbal? Nggak ada yang ketawain antum kan? Nggak, karena mereka juga nggak ngerti apa yang antum baca. Nggak, karena mereka baik-baik. Masya Allah. Masya Allah, antum semua tuh menjaga perasaan orang. Dan itu ciri khas dunia ilmu loh jamaah sekalian, menjaga perasaan saudara kita itu ciri khas di dunia ilmu. Antum tahu Hatim Al-Asam diartikan bahasa Indonesia apa sih jamaah? Hatim si agak tuli gitu. Jadi Hatim, atau bahasa simpelnya Hatim si tuli. Bahasa simpelnya. Kenapa dia dinamakan? Jadi beliau punya banyak gelar, Hatim si tuli, dan beliau juga mendapatkan gelar Luqmanu hadhil ummah, Luqmanul Hakim umat ini, Hatim Al-Asam. Nah, pertanyaan saya, kenapa beliau digelari Hatim Al-Asam, Hatim Situli? Karena beliau itu apa? Karena beliau itu Hatim Situli. Kenapa mendapat gelar Hatim Situli? Karena beliau itu nggak tuli. Kok tuli? Beliau nggak tuli. Terus kenapa digelari Hatim Al-Asam? Jadi ceritanya begini. Anda mau cerita nggak? Oh ya, saya juga mau. Jadi suatu ketika, beliau kan ulama nih. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu datang ke beliau. Bertanya, konsul, gitu loh. Jadi memang fenomena ibu-ibu konsul tuh bukan hari ini aja. Dari zaman dulu juga ibu-ibu tuh sukanya konsul, nanya, dan seterusnya. Ketemu lah tuh sama Al-Imam Hatim Al-Asam. Ketika ketemu dan berbicara, baru mulai beberapa kalimat pertanyaan dan isi konsultasi beliau, si ibu ini, kan baru muqaddimah gitu ya, atau paragraf pertama, tiba-tiba ada suara ledakan dari bagian belakang bawah ibu tersebut. Bagian tubuh belakang bawah ibu tersebut. Bahasa saya udah halus belum? Saya agak bingung cari bahasa paling halus lagi. Itu kayaknya udah semoga paling halus ya diksinya. Ada ledakan ya, dari bagian belakang bawah si ibu tersebut. Masya Allah. Coba antum bayangin jadi si ibu. Susah loh ketemu ulama tuh, susah banget.
perjuangannya berat. Ini udah berhadapan di hadapan ulama, tiba-tiba terjadi ledakan itu. Ya Allah, kira-kira muka antum mau taruh di mana tuh? Apalagi wanita loh. Mungkin laki-laki lebih cuek. Ini perempuan ngadepin itu terjadi ledakan. Oh selesai hadirin. Gitu lah. Selesai. Wanita itu kos kaki nggak matching warna aja bisa nggak pede gitu loh. Semua padahal udah apa? Udah hitam, kos kaki pink. Oh nggak pede tuh perempuan. Minder. Padahal bagi laki-laki apa sih pentingnya hal kayak gitu misalnya? Tapi bagi wanita tuh penting. Bagi wanita penting. Itu masalah kos kaki, masalah bros segala macam. Ini ledakan. Kita tanya ibu-ibu, kalau terjadi pada diri ibu-ibu, apa yang ibu-ibu lakukan? Langsung, subhanallah hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Hilang Pak Ustaz, nggak ada pertanyaan lagi, selesai. Oh itu muka udah merah itu. Tapi menariknya, Hatim Al-Asam tidak ada ekspresi. Diam aja beliau gitu. Nggak ada ekspresi, diam. Dan itu terjadi dalam beberapa detik. Hening, diam, nggak ada ekspresi gitu. Nggak ada ekspresi. Dan beberapa detik itu waktu yang cukup bagi si ibu untuk mengalami beberapa perubahan di dalam dirinya. Dari malu, terus mulai agak mikir, terus baru berani melanjutkan pertanyaan. Kok kan malu nih, kok diem? Mikir kenapa nih ya Hatim? Coba deh saya lanjutin. Si ibu melarikan diri lah melanjutkan pertanyaannya. Ketika baru beberapa, mungkin 1 kalimat, 2 kalimat, Hatim bersuara. Kata Hatim, irfa'i sautak. Wahai ibu, tolong keraskan suara kamu. Jadi dengan ekspresi, tolong keraskan suara kamu. Itu si ibu begitu dengar respon demikian, langsung bahagia. Oh berarti tuli. Dia nggak dengar tadi. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Senang. Tuli ini ternyata Hatim tuh tuli. Nggak dengar dia. Buktinya irfa'i sautak. Tolong keraskan suara kamu. Akhirnya si ibu melanjutkan pertanyaannya dengan mengeraskan suara dan bahagia hatinya. Dari kejadian itu Hatim mendapatkan gelar Hatim si tuli. Masya Allah. Hatim si tuli. Kenapa? Karena beliau sangat menjaga perasaan si wanita. Beliau tidak tuli. Beliau tidak tuli. Maka itulah salah satu karakter yang ada di dunia ilmu, jamaah sekalian. Setiap kita harus menjaga perasaan saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair, kata Nabi SAW. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Ketika kita tidak ingin dipermalukan, jangan permalukan orang. Jangan permalukan orang. Ketika kita ingin dijaga perasaan kita, tolong jaga perasaan orang. Allah Ta'ala bisa. Jazakallahu Iqbal atas bacaannya. Ada yang bisa bantu baca bahasa Indonesia? Kayaknya kita perlu mengcombine biar sama-sama paham. Bahasa Indonesia. Nggak ada yang bisa?
Bahasa Arab antum nggak bisa, bahasa Indonesia nggak bisa. Ini bahasa Zimbabwe semua yang bisa. Siapa bahasa Indonesia? Antum. Nama antum siapa? Naufal Ustaz. Oke, Nova. Tolong dibaca bahasa Indonesia. Berkata penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata penulis rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Yang ketiga, zuhud terhadap dunia. Seorang alim berupaya bersikap zuhud terhadap dunia dan hendaklah sebisa mungkin ia mengambil bagian yang sedikit dari dunia tersebut selama tidak memudorotkan atau membahayakan diri dan keluarganya. Karena segala sesuatu yang diperlukan dari urusan dunia dengan kadarnya dan disertai dengan sifat qanaah bukan termasuk dari urusan dunia yang tercela. Minimal seorang alim merasa ternodai apabila bergantung dengan urusan dunia, karena ia adalah manusia yang paling mengetahui tentang kerendahan, fitnah, dan cepat binasanya dunia, serta banyaknya rasa lelah dan letih untuk mendapatkannya. Sehingga ia menjadi orang yang terdepan untuk berpaling darinya dan tidak menyibukkan diri dengan kesusahannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Cukup. Ya, makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sebuah adab, yaitu kita harus menjaga kemuliaan ilmu, menjaga kehormatan ilmu sehingga ilmu ada di ranking tertinggi di dalam kehidupan kita, di atas dunia, di atas harta, di atas tahta, di atas popularitas, di atas segala hiruk pikuk dan perhiasan dunia. Dan itulah yang diucapkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di pertemuan yang lalu, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, ilmu tidak akan menjaga dia. Ilmu tidak akan menjaga dia. Dan kita tahu ucapan atau kaidah lain dalam dunia ilmu adalah man lam yukrimil ilma lam yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Dan kesimpulan dari pertemuan yang lalu bukan berarti kita tidak boleh misalnya masuk ke tempat para ahli dunia, baik dari sisi harta atau tahta, atau bergaul dengan mereka, karena kita tahu ulama-ulama besar seperti Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Asy-Syafi'i pun itu berinteraksi dengan mereka. Tetapi PR-nya adalah bagaimana kita selalu memposisikan ilmu itu di atas. Ilmu itu di atas. Dan ini harus dilakukan di setiap dimensi kehidupan kita. Posisikanlah ilmu itu selalu di atas. Kenapa harus di atas? Karena ketika kita bicara ilmu, kita sedang berbicara tentang kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara ilmu, maka ilmu isinya adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang lebih mulia daripada firman Allah, dan siapa yang lebih mulia lagi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Kalau untuk dunia, misalnya kita bisa safar, pertanyaan simpel, sudahkah kita safar untuk ilmu? Itu pertanyaan. Dunia orang bisa bolak-balik Singapura, orang bisa bolak-balik ke KL, bahkan orang bisa bolak-balik ke beberapa negara Eropa. Itu untuk dunia. Untuk ilmu apa yang sudah Anda lakukan? Jangankan safar,
untuk datang ke sebuah kajian yang masih di dalam kota aja, sebagian masih ngeluh kejauhan Ustaz, terlalu jauh. Tapi untuk dunia bisa. Berarti Anda tidak meletakkan ilmu di atas dunia. Mungkin secara lisan nggak ada yang berani, tetapi sikap, bagaimana cara kita menyikapi hal-hal tersebut akan terlihat, hadirin. Sebenarnya siapa sih atau apa sih yang kita taruh di ranking pertama dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memuliakan ilmu harus lebih daripada ketika kita memuliakan dunia, harus lebih dibanding kita memuliakan dunia. Makanya hadirin yang Allah muliakan, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami' itu menyatakan bahwa atau menukilkan sebuah statement dari ulama yang bernama Isa bin Yunus. Kata Isa bin Yunus, ma ra'aitul agniya'a wassalatin 'inda ahadin ahqara minhum 'inda al-a'mash ma'a faqrihi wa hajatihi. Aku tidak pernah melihat orang-orang kaya dan para raja itu lebih terlihat sederhana dan biasa-biasa saja dibandingkan ketika aku melihat mereka di majelisnya A'mash, atau ketika mereka bersama Al-Imam Al-A'mash. Padahal Al-Imam Al-A'mash itu miskin dan butuh pada kebutuhan-kebutuhan dunia. Jadi Imam A'mash nggak kaya, beliau miskin. Dan kalau ditanya butuh duit nggak? Butuh. Tapi itu tidak membuat beliau minder di hadapan dunia, grogi di hadapan dunia. Hormati, ya kita harus hormati hadirin. Sebagaimana Nabi menghormati Heraklius dalam hadis Bukhari yang panjang. Itu Heraklius yang non muslim, lalu bagaimana yang muslim? Harus dihormati. Tapi pertanyaannya, penghormatan Anda kepada mereka jika dibandingkan dengan penghormatan Anda kepada ilmu dan ahli ilmu, itu lebih besar mana? Itu pertanyaannya. Lebih besar mana? Kalau kita mau Allah memuliakan kita dengan kajian yang kita hadiri, dengan majelis-majelis ilmu yang kita datangi, maka kita harus muliakan ilmu dan ahli ilmu di atas dunia, tanpa bermaksud untuk tidak menghormati saudara-saudara kita yang dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi masalah adalah siapa yang lebih kita muliakan, siapa yang lebih besar untuk kita hargai. Itu poinnya. Dan itu bukan hanya terjadi di tengah-tengah Al-Imam A'mash. Kita tahu testimoni serupa di majelisnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu yang terjadi hadirin Allah. Kenapa Allah memuliakan mereka? Kenapa Allah menghargai mereka? Kenapa Allah memberikan mereka kedudukan di dunia dan insya Allah nanti di akhirat? Karena mereka memuliakan. Karena mereka memuliakan. Memuliakan itu penting. Memuliakan itu penting. Bahkan Al-Imam Az-Zarnuji, salah satu ulama madhab Hanafiyah, mengatakan memuliakan itu secara umum bobotnya lebih besar daripada amal soleh secara umum. Memuliakan itu bobotnya lebih tinggi daripada amal soleh secara umum. Kata Imam Zarnuji, karena amal soleh kalau tidak dikerjakan secara umum mentok-mentoknya maksiat.
Tapi memuliakan kalau tidak dilakukan lalu terjatuh pada penghinaan, antonim dari memuliakan apa sih? Menghinakan atau merendahkan, maka itu bisa jatuh kepada kekufuran. 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 Contoh, kita harus memuliakan Al-Quran. Kalau ada orang yang merendahkan Al-Quran, menghina Al-Quran, mungkin Al-Quran dibanting, diinjak, itu apa hukumnya apa hadirin? Kita tahu bagaimana keterangan para ulama tentang masalah ini. Jadi memuliakan itu besar. Itu yang harus diangkat. Dalam kehidupan kita, kita harus lebih memuliakan ilmu di atas dunia. Ilmu di atas, bagaimana memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan Al-Quranul Karim, hadits Nabi SAW. Dari cara duduk, misalnya di majelis, gitu loh. Kan bicara, kenapa kita selalu mengingatkan jangan bicara di majelis ta'lim, jangan ngobrol, jangan membuat keributan. Terus para ulama kita bilang jangan ngobrol di majelis, jangan ngobrol di majelis. Aku tuh nggak ngobrol Pak Ustadz, aku cuma ngerujak sama teman-teman. Ya apalagi ngerujak. Itu kenapa? Karena pertanyaan, kalau Anda di hadapan ahli dunia, Anda akan ngerujak apa tidak? Anda akan ngobrol begitu nggak? Anda diundang di sebuah acara oleh seorang pejabat, pas dia lagi speech, dia lagi bicara, Anda berani ngobrol di depan dia? Kalau Anda muliakan beliau, kenapa Anda nggak bisa muliakan firman Allah? Oke, ustadznya nggak ngelihat. Emangnya Allah nggak ngelihat? Alam ya'lam bi annallaha yara. Allah kan maha melihat hadirin. Pemuliaan penting. Dan ini dasar. Ini dasar. Antum harus kuat pondasi seperti ini dulu sebelum bicara halal haram. Kalau pondasi antum dalam bahasa ini kuat, itu bicara halal haram enak. Tapi kalau pondasi ini keropos, nanti ketika bicara halal haram itu hanya tentang wawasan, sampingan. Oh ya. Tapi kalau sudah ada pemuliaan dalam diri, semua akan nyaman jamaah sekalian. Oleh karena itu muliakan ilmu. Nah, setelah kita belajar bahwa di antara adab adalah memuliakan ilmu, dan itu artinya memuliakan Allah dan Rasulnya, maka penulis rahimahullah ta'ala memberikan kita adab yang berikutnya, yaitu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Dan hadirin yang Allah muliakan, ini adalah kunci besar di dunia ilmu. Adab yang akan membuat setiap penuntut ilmu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepada Anda. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan menyayangi Anda. Adab ini adalah adab yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan lanjutkan ba'da salat maghrib berjamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan,
Sebelum kita menerangkan perkataan Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama-sama, khususnya pengertian dari zuhud, karena ini yang diangkat oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana kita katakan bahwa zuhud yang akan membuat Allah mencintai kita, sebagaimana hadis yang dilakukan Imam siapa tadi? Ibnu Majah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintai Anda. Jadi kalau kita ingin gimana sih biar Allah cinta sama aku, ya udah zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cinta kepada Anda. Nah, pertanyaan besarnya kan apa itu zuhud? Karena ini yang dimention, ini yang diangkat oleh Imam Ibnu Jama'ah. Penuntut ilmu, apalagi ahli ilmunya, harus punya sikap zuhud terhadap dunia. Dan bagaimana kita bisa zuhud kalau kita tidak tahu apa itu zuhud? Dan sebagaimana kebiasaan para ulama, hadirin sekalian, mereka membahas sebuah istilah secara bahasa atau secara etimologi, dan lalu mereka masuk ke secara istilah atau terminologi. Adapun zuhud secara bahasa dijelaskan secara simpel saja, al-i'rad. Pada dasarnya zuhud itu secara bahasa al-i'rad, berpaling. Itu yang dijelaskan dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah, atau kalau kita mau panjangkan, al-i'rad anis syai', berpaling dari sesuatu, ihtiqaran lahu wa tasghiran li sya'nih wal istighna'i anhu bi khairin minhu. Zuhud itu berpaling dari sesuatu karena meremehkan hal tersebut, karena kita menganggap hal itu remeh. Wa tasghiran li sya'ni, dan kita menganggap hal itu kecil. Lil istighna'i anhu, dan kita merasa nggak butuh terhadap itu, merasa nggak butuh terhadap hal tersebut. Kenapa? Bi khairin minhu, karena kita punya hal lain yang kita yakini lebih bagus dari itu, atau lebih baik dari hal itu. Itu zuhud. Siapa yang bisa ulang? Harusnya dari lini belakang. Lini belakang. Siapa yang bisa ulang? Ya antum. Yang pakai peci hijau. Kenapa megang pecinya? Megang peci ngeliat kanan. Kenapa sih orang selalu begitu? Antum ngeliat kanan. Ada tuh teman sekelas tuh, ya antum yang di belakang. Itu dia paling belakang hadir. Dia masih ngeliat belakang. Dia jelas-jelas dia paling belakang. Masih ngeliat ke tembok belakang. Nggak tahu kebiasaan kita tuh begitu ya. Ya, peci hijau. Berdiri aja, berdiri. Nggak usah loncat, berdiri. Iya antum. Antum. Anda mau antum? Ya silakan. Zuhud apa sih? Nama antum siapa? Hah? Furdi. Furdi. Yes. Yes. Iya, Ustadz. Furdi, yes. Furdi. Oh ya, silakan Furdi. Arti zuhud secara bahasa adalah berpaling. Atau Berpaling. Bukan kepaling. berpaling. Ya. Iya, berpaling. Atau berpaling dari sesuatu karena meremehkan hal tersebut dan kita anggap hal tersebut kecil, dan kita merasa
tidak butuh terhadap itu karena kita punya hal lain yang lebih bagus dari hal itu. Ya, terima kasih. Mau kasih hadiah mau? Mau kasih hadiah? Kenapa sih hari-hari orang-orang tuh agak? Iya, makasih. Makasih Furdia. Antum bisa cek keterangan itu dalam Mu'jam Faisil Lughah atau Jami'ul Ulumul Hikam juga. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali punya keterangan yang walaupun nggak sama persis, tapi sesuai dengan apa yang kita jelaskan beberapa saat yang lalu. Jadi banyak orang yang bicara zuhud nggak ngerti apa itu zuhud. Lo zuhud lo gitu loh. Lo sendiri ngerti emang enggak. Jadi banyak orang ngomong zuhud nggak ngerti. Banyak orang ngomong zuhud itu tidak mengerti. Banyak orang bicara zuhud itu identik dengan meninggalkan dunia atau santai-santai terhadap dunia dan lain sebagainya. Nah, zuhud secara bahasa sekali lagi al-i'rad, berpaling dari sesuatu, karena menganggap hal itu tuh rendah, menganggap hal itu kecil, dan merasa nggak butuh, karena kita yakin dengan hal yang lebih baik dari hal tersebut. Itu zuhud secara bahasa, hadirin. Zuhud secara bahasa. Zuhud secara bahasa. Adapun secara istilah, zuhud secara istilah ada banyak sekali definisi di tengah-tengah para ulama. Banyak sekali. Dan definisi-definisi tersebut itu menggunakan kalimat atau diksi yang berbeda-beda, tidak sama. Tapi barang siapa yang menyimak dan melakukan penelitian, maka secara umum definisi-definisi itu mengarah ke substansi yang sama atau relatif sama dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Pada kesempatan kali ini saya misalnya mengangkat definisi dari Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, dan definisi ini pun dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan sebagian para ulama yang lain. Dan ini juga definisi yang dikuatkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Definisi itu adalah tarku ma la yanfa'u lil akhirah. Meninggalkan, atau sebagian mengatakan membenci atau enggak suka dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Meninggalkan atau membenci atau tidak suka terhadap hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi orang yang zuhud kepada dunia, dia nggak suka dan dia berusaha meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk akhiratnya, yang tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Jelas ini hadirin? Jelas? Belum, kok udah jelas sih? Belum selesai keterangannya. Jelas. Orang belum selesai hadirin. Nah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat kita, itu ada 4 unsur kata para ulama. Ada 4 unsur. Dan lagi-lagi saya ambil dari keterangan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, salah satu ulama kibar pada hari ini.
Yang pertama, hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram. Karena jelas hal-hal yang haram itu nggak ada manfaatnya buat akhirat kita. Bahkan bisa merusak masa depan kita di akhirat. Maka orang yang zuhud terhadap dunia merupakan sebuah harga mati. Dia tidak suka dengan hal yang haram dan berusaha meninggalkan hal yang haram tersebut. Jadi dia tidak suka dengan hal yang haram dan dia berusaha meninggalkan hal yang haram itu. Jadi apabila ada orang yang masih mengerjakan hal yang haram, maka dia tidak zuhud. Walaupun orang dia jadi pemenang piagam orang paling miskin di dunia untuk tahun ini. Gitu loh. Dia dapat award gitu. Orang miskin sedunia, dia menang. Tapi ketika dia masih mengerjakan yang haram, dia bukan orang yang zuhud. Karena sebagian orang mengidentikan kezuhudan dengan kemiskinan gitu loh. Kezuhudan dengan kelusuhan, kekucelan dan lain sebagainya. Dan itu real. Bukankah Ibnu Abbas radhiyallahu taala dikritik oleh orang-orang Khawarij yang ekstrim, yang gampang mengkafirkan kaum muslimin? Itu salah satunya dikritik dari sisi apa? Penampilan kan. Kok gini nih sahabat Nabi? Gitu, penampilannya rapi, bagus gitu. Apa istilahnya outfit ya, tapi nggak mahal, tapi bagus. Gitu. Padahal Abdullah bin Abbas salah satu sosok yang paling zuhud. Jadi sekali lagi, orang yang zuhud harga mati harus berusaha meninggalkan yang haram dan nggak suka. Jadi kalau ada di antara kita masih hobi dengan hal yang haram, maka dia bukan orang yang zuhud. Walaupun ngaji udah bertahun-tahun, walaupun banyak hafal ayat, banyak hafal hadis, dia bukan orang yang zuhud. Dan sekali lagi, kita berbicara tentang diri kita. Walaupun tidak ada orang yang perfect ya, hadirin sekalian, pasti kita jatuh ke dalam hal yang haram. Tapi ingat, bagaimana sikap orang-orang yang beriman? Dalam surat Ali Imran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, atau mereka menzolimi diri-diri mereka sendiri. Orang-orang yang melakukan fahisyah, salah satu tafsir fahisyah, dosa besar. Dan kata atau diksi fahisyah di dalam Al-Quran itu identik dengan zina. Jelas zina dosa besar. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, dosa besar, atau zina secara spesifik, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri-diri mereka sendiri. Dan tafsir menzolimi diri mereka sendiri adalah melakukan hal yang haram. Karena setiap kita melakukan hal yang haram, artinya kita baru saja menzolimi diri kita sendiri. Karena hal yang haram akan menjadi bumerang pada diri kita. Akan membuat kehidupan kita sengsara, ribet, banyak masalah yang gak terselesaikan, musibah yang tidak ada habis-habisnya.
kita terancam kena azab kubur, naudzubillah min dzalik, lalu kita berhadapan Rabbul Alamin, kita bisa kehilangan naungan dari Allah pada hari kiamat, dan anti klimaksnya neraka menunggu kita. Itu menunjukkan bahwa orang yang melakukan hal yang haram baru saja menzalimi diri dia sendiri. Nah, hadirin yang Allah muliakan, ketika Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mengerjakan hal-hal yang keji, dosa besar, zina atau menzalimi diri mereka sendiri. Pertanyaan simpel, ini lagi bicara tentang siapa sih hadirin? Lagi bicara tentang ahli neraka. Lagi bicara tentang orang yang diazab di alam kubur. Lagi bicara tentang orang fasik. Kayaknya lebih cocok orang fasik nih Ustaz, karena fahisyah, zolim kepada diri sendiri. Apakah benar Allah lagi berbicara tentang mereka? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba buka ayat sebelumnya. Ini ayat berapa hadirin? 135. Coba buka ayat 134-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini tentang siapa hadirin? Tentang ahli surga, tentang orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Itu orang-orang yang menginfakkan dan mengeluarkan hartanya ketika mereka lapang dan ketika mereka sulit. Jadi mentality mereka walaupun lagi susah, lagi kena bencana, lagi ada masalah adalah gimana memberi, dan memberi, bukan meminta hadirin. Wah, ini mental yang kuat loh. Bayangkan orang kalau punya uang berkecukupan, ngasih aja susah. Apalagi nggak punya duit. Bukan gampang ya, susah orang. Apalagi kalau main persentase. Kalau main angka mungkin lebih mudah, tapi main persentase susah. Anda mau tanya sama antum lebih gampang mana? Kasih 50% harta antum ketika antum lagi kere atau ketika antum lagi kaya? 50%. Contoh, di dompet antum hanya punya 20.000. Udah, itu harta antum. Harta antum cuman punya 20.000. Bayangkan 20.000. Jadi kalau antum meninggal hari ini, istri antum dapat berapa tuh? Belum punya anak. 1/4, berarti dapatnya goceng, bayangkan. Ya Allah, harta waris goceng. Wih, luar biasa tuh. Lo dapat berapa dari laki lo? Laki lo kan meninggal kemarin, goceng. Nggak punya duit udah. Jangan 20.000. Lalu antum dapat lihat orang kelaparan. Antum kasih 10.000 untuk dia beli nasi uduk lah gitu pagi-pagi, 10.000. Oh, itu insya Allah lebih mudah loh hadirin dibanding antum punya uang 100 M lalu antum lihat ada orang kelaparan di jalan, bisa nggak antum kasih 50 M? Hah? Oh, enggak. Nggak ada 50 M. Oke, nggak usah 50 M deh. Kita turun 10 M bisa. Enggak.
5M? Enggak juga. 1M? Enggak. Paling kasih berapa? 10.000 juga? Ya Allah, nggak ada bedanya. Paling kasih 100.000. Nggak mudah loh. Dan orang-orang ini, kata Allah, yunfikuna fis sarra'i wa dharra, menginfakkan hartanya ketika dia lagi susah dan lagi seneng, sama udah. Mentalnya ngasih. Terus wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang jago dalam menahan marah. Jago nahan marah. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka maafin manusia. Kalau buat salah udah maaf dah. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baru setelah itu ayat yang berada dalam 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dan orang-orang, siapa sih mereka? Ini nih yang nggak peduli lagi miskin atau lagi kaya tetap ngasih, itu kan, yang jago nahan marah, yang suka maafin orang, dan orang-orang yang bertakwa. Dan ketika mereka terjatuh ke dalam fahisyah, dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Berarti bisa khilaf nggak hadirin orang-orang yang bertakwa? Bisa, sangat bisa. Jadi yang ikut kajian bisa khilaf apa tidak? Bisa. Tapi bedakan jamaah kajian yang khilaf tapi tetap bertakwa dengan oknum, apalagi KW1 super. Ini beda jamaah. Makanya bedanya apa? Ketika melakukan kesalahan fatal, ketika menzolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, yang mereka ingat langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Jadi ketika kita melakukan yang haram, kita masih tetap punya kesempatan mempertahankan titel zuhud jika kita langsung mengingat Allah dan beristighfar terhadap dosa-dosa kita. Itu poinnya. Itu poin. Karena kalau maknanya benar-benar berlepas diri dari hal yang haram, nggak ada orang zuhud di sini. Siapa yang nggak pernah melakukan hal yang haram? Tapi segera ingat Allah. Wastaghfaru lidzunubihim, lalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah. Jadi orang-orang yang zuhud adalah orang-orang yang menjaga diri dari hal-hal yang haram. Hadirin. Dan ini PR kita. Kalau ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jaga diri dari hal yang haram. Begitu jatuh, bangkit lagi. Begitu jatuh, bangkit lagi. Bangkitnya caranya dengan apa? Dengan ingat Allah, lalu beristighfar kepada Rabbul Alamin. Dan ini penting. Karena banyak orang yang jatuh ke dalam dosa, dia ketakutan, tapi bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang selingkuh, itu panik karena istrinya baca WA-nya. Ini bukan tentang istri Anda. Ini tentang Rob istri Anda. Ini tentang Rob istri Anda. Atau sebaliknya, suaminya mencium ada gelagat gak baik dari istrinya. Ini bukan tentang suami Anda. Ada anak down banget karena orang tuanya tahu bahwa selama ini dia jadi bandar misalnya. Ini bukan tentang orang tua Anda, ini tentang Rob orang tua Anda. Ketika digerebek lalu dibawa ke polsek, terus nangis saja gitu, dan dia dapat kabar orang tua kamu mau datang ke sini. Sedih, dia nangis. Ini bukan tentang orang tua.
Ini tentang huruf Anda. Banyak di antara kita begitu jatuh ke dalam kesalahan atau kesalahan tercium oleh manusia, baru dia galau. Padahal dari detik pertama dia udah melakukan kesalahan, Allah tahu apa yang dia lakukan. Allah As-Sami'ul Basir. Allah Allamul Ghuyub. Tapi di waktu yang sama, Allah Al-Latif. Allah Maha Lembut. Dan salah satu cara Allah membalas tidak selalu terang-terangan, tapi dengan cara yang lembut. Saking lembutnya Anda tidak terasa sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda nggak terasa sedang dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silent killer, hadirin. Saking silentnya kita nggak merasa apa-apa. Dan saking silentnya yang kita salahkan adalah makhluk A, makhluk B, makhluk C, makhluk D. Padahal kesalahan ada pada dosa-dosa Anda. Maka orang-orang yang bertakwa dan zuhud begitu terjatuh ke dalam kesalahan, dzakarullah. Dzakarullah. Lihat bagaimana Ma'iz. Lihat bagaimana wanita ghamidiyah ketika melakukan kesalahan fatal zina, hadirin, zina. Antum mendapat info salah satu teman kajian kita di Sabtu malam ini buka kamar di malam liburan kemarin sama wanita yang bukan istrinya. Apa yang antum lakukan? Wanita yang bukan istrinya. Yang antum lakukan apa pertama kali? Heboh apa enggak? Heboh. Loh jangan ya, tabayun dulu, bisa jadi buka kamar sama ibunya. Kan wanita bukan istrinya banyak. Oke, ini clear Pak Ustadz. Ini wanita tidak baik. Tuh heboh tuh hadirin. Masa udah ngaji masih buka kamar? Masa udah jenggotan masih buka kamar? Udah jenggot dibawa-bawa lah. Cingkrang dia susu kena habis. Ini zina, ini real terjadi di zaman Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Ma'iz? Apa yang dilakukan oleh wanita Ghamidiyah? Lapor ke Rasul SAW. Padahal Nabi nggak tahu. Dan konsekuensi lapor ke Nabi, semua tahu jamaah. Sampai Muslim di tahun 1441 Hijriah akhirnya tahu Ma'iz pernah berzina. Kalau beliau nggak lapor kan kita nggak ngerti. Sampai Muslim di tahun 1441 Hijriah tahu Ghamidiyah pernah berzina. Padahal kalau beliau nggak rapor, nggak ngerti juga kita. Simpen aja udah, nggak ada yang tahu. Nggak akan ada hadis Ma'iz, nggak akan ada hadis Ghamidiyah. Dengan konsekuensi beliau lapor, semua tahu. Jangankan Muslim di zaman Nabi, sampai hari ini kita tahu akhirnya. Hadisnya terus dibaca oleh para ulama, diajarkan kepada umat Islam. Dan mereka nggak peduli itu semua, nggak peduli. Karena yang terpenting Allah ridho, bukan manusia ridho. Yang penting dimaafkan oleh Allah, bukan dimaafkan oleh manusia. Hadirin, kalau orientasi kita dunia dan manusia itu perbuatan sebodoh-bodohnya perbuatan, lapor. Yang tahu kan bukan Nabi, yang tahu semuanya. Anda tutup aja. Sekali lagi, kalau sudut pandang kita, kalau Ma'iz tidak zuhud, Ghamidiyah bukan orang zuhud, diam, keep. Dan itu juga ditawarkan Nabi SAW, udah pulang deh, tobat aja. Ngapain lapor-lapor? Nggak mau. Sampai Nabi bingung sama Ma'iz, ini Ma'iz ini masih waras apa enggak sih? Sampai begitu. Abi ke Junun, itu masih waras.
Ya masih lah Nabi. Sampai dalam riwayat kan, itu Ma'is datang, Nabi buang muka ke kanan. Ma'is datang ke kanan, buang muka ke kiri. Ma'is datang lagi ke kiri. Dikejar. Minta duit? Enggak. Minta dihukum. Agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, siapapun itu, apabila melakukan kesalahan fatal, walaupun kesalahan itu setelah hijrah, jangan putus asa hadirin. Karena kita punya Rabb Al-Ghafur. Kita punya Rabb Al-Ghaffar. Dan bukan hanya memaafkan kita, tetapi akan membukakan pintu zuhud kepada kita. Yang apabila kita masuk ke dalam pintu tersebut, yuhibbukallah, Allah akan cinta kepada Anda. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, insyaallah pekan depan biidznillah ta'ala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita buka sesi untuk tanya jawab dan pertanyaan. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan memberikan kesehatan kepada Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Pertanyaan, Ustadz, alhamdulillah hari ini mama saya mengikuti kajian Ustadz hari ini. Mama dan papa saya bertengkar dan papa saya meludahi mama saya Ustadz. Dan itu menyakiti mama saya Ustadz. Alhamdulillah. Ya, dikumulai barakum. Lalu ayah saya mentalak mama saya. Mohon nasihatnya Ustadz berhadap mama dan apa yang harus saya lakukan selaku anak. Yang pertama, mungkin yang bertanya bisa datang ke depan pada kajian, karena kaidah dalam ilmu fatwa dijelaskan oleh para ulama di dalam ilmu usul fikih itu tidak membahas masalah-masalah masalah-masalah private seperti ini di majelis-majelis umum, karena kita butuh tahu apa lafaz dari talak tersebut, karena berbeda diksi dan berbeda redaksi itu beda hukum. Dan masalah furuj, hadirin sekalian, masalah talak dan teman-temannya adalah salah satu masalah terpelik di dalam ilmu fatwa. Terpelik dari sisi konsekuensi. Ini salah satu masalah berat dalam ilmu fatwa. Al-Imam Ahmad itu seringkali mengatakan saya nggak tahu, saya nggak ngerti, saya harus cek lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ketika diteliti dalam sebuah disertasi S3, jadi ada sebuah disertasi S3, itu pembahasannya tentang ucapan Imam Ahmad saya tidak tahu. Jadi bayangkan, ulama yang hafal 1 juta hadis, saking seringnya bilang saya tidak tahu, itu bisa jadi sebuah disertasi S3. Itu saking berkahnya saya tidak tahu. Antum bayangin gak sih? Gara-gara ucapan saya tidak tahu, ada seseorang dapat gelar S3. Masya Allah. Itu kan berkah tuh. Dan sekarang hari ini kita nggak berani ngomong itu, malu ngomong itu, khawatir kedudukan kita jatuh di mata pihak lain kalau saya bilang saya nggak tahu, kita nggak ngerti, saya belum baca, saya lupa dan seterusnya. Itu hadirin, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Nah, saya lanjutkan, dan ketika diteliti ternyata masalah yang paling banyak Imam Ahmad merespon dengan tidak tahu di ranking pertama adalah masalah furuj. Dan maksud masalah furuj adalah masalah cerai, talak, hulu, dan lain sebagainya. Karena itu masalah yang tidak mudah. Masalah pernikahan, masalah nggak mudah dalam ilmu fikih hadirin. Itu pelik.
Dan hari ini sebagian pihak bicara tentang masalah pernikahan padahal tidak punya background fikih sama sekali. Tidak pernah belajar usul fikih, tidak pernah belajar kaidah fikih, tidak pernah khatam satu madhab atau memahami berbagai madhab muqaran. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah jaga kita dari kegelinciran seperti itu. Dan itu yang pertama. Jadi perlu ditanyakan atau perlu di cross check, double cross check dalam masalah ini. Jadi yang bertanya cuma bisa hadir. Terus yang kedua, siapa yang nggak sakit ketika diludahi oleh suami, jamaah sekalian? Ibu-ibu sakit nggak kalau diludahi suami, Bu? Bu? Enggak. Ibu-ibu udah pada pulang ya? Bu, sakit nggak diludahin suami? Enggak. Hebat ibu-ibu di sini. Pertanyaan kedua, ibu-ibu udah punya suami? Ternyata jomblo semua, makanya bingung sakit nggak ya? Kamu tuh dewasa banget sih, nggak sakit diludahin suami? Ya enggak lah kak, wong aku belum married, jadi dia ternyata jomblo. Adapun yang sudah menikah pasti merasakan sakitnya. Khusus buat ibu-ibu sekalian, ingat nggak bahwa di antara hak walaupun agak beda ya, ini dua kotak, tapi coba kita ambil sedikit benang merahnya. Saya tidak mengkiaskan 100%, tapi kita tahu bahwa salah satu hadis Nabi SAW, bahwa hadis yang menerangkan tentang hak suami, kalau suami punya luka, dalam riwayat yang bernanah, lalu dibersihkan oleh sang istri, dengan apa? Lidah. Itu pun belum bisa memenuhi hak suami. Masya Allah. Antum tahu ya hadis itu ya? Oh itu favorit laki-laki hadis itu. Itu hadis favorit laki-laki. Ini hadis gue harus stabilo, harus di highlight, harus gue kirim ke bini gue, selesai. Jadi satu nanah, satu ludah. Mendingan mana? Mendingan ludah lah. Udah ingat aja hadis itu. Kalau kita ridho, semoga ini bisa membayar kekurangan kita selama ini dalam memenuhi hak suami kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang Allah muliakan, nggak ada yang bisa mengobati rasa sakit karena diludahi seperti ini kecuali kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada dosa-dosa kita. Sekali lagi, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Mungkin dalam pertengkaran kali ini atau dalam masalah kotak ini suami kita yang salah dan kita yang benar. Tapi apakah masalah rumah tangga hanya kali ini saja? Bisa jadi di belakang masalah ini ada ratusan kesalahan kita, ada ribuan kesalahan kita yang akhirnya memberikan efek bahwa terjadi hal yang seperti itu. Terjadi hal yang seperti itu. Apa hubungannya? Besar hubungannya. Hubungan dosa dengan masalah kita besar. Sangat besar. Ya, hadirin, kalau ada teori the butterfly effect, masa kita nggak bisa memahami masalah ini? Butterfly effect aja didukung secara saintifik, bahwa kepakan sayap kupu-kupu di Brazil bisa menyebabkan angin tornado di Orlando atau di United States. Itu bisa aja terjadi. Apalagi masalah dosa dengan ini, harusnya lebih gampang kita memahami hal tersebut. Karena yang membuat runyam atau yang mentakdirkan, lebih tepat mentakdirkan masalah ini, zat yang kita maksiati pekan lalu mungkin, bulan lalu mungkin, atau setahun yang lalu dan lain sebagainya. Maka segera istighfar dan tobat terhadap dosa-dosa kita. Dan yang kedua, hadirin sekalian yang Allah muliakan, kalau kita dibeginikan oleh suami kita, ingat, sebagian wanita-wanita terbaik disiksa oleh suaminya. Kita tahu Asia disiksa oleh Fir'aun, dan Asia tidak akan menjadi wanita sehebat itu kecuali beliau harus menjalani sunatullah yang namanya siksaan-siksaan dari suaminya sendiri.
maka ini yang akan mengobati kita, bahwa kita nggak sendirian, dan justru ini adalah batu loncatan menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah, wanita yang beriman kepada Rabbul Alamin. Lalu yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, perbanyak sholat, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dalam surat apa? Al-Hijr, di ayat-ayat terakhir, 3 ayat terakhir. 99, 98, 97. Allah mengatakan, kami tahu gimana rasa sakit hati Anda, rasa sedih dalam diri Anda terhadap omongan-omongan mereka. Walaupun ayat ini tentang omongan, tapi ini juga bentuk rasa sakit dengan lisan juga, ludah. Allah bilang, Allah tahu rasa sakit hati kamu. Maka solusinya, fasabbih bihamdi rabbika. Perbanyak tasbih kepada Allah. Perbanyak tahmid kepada Allah. Dan sujud. Wa kum minas sajidin. Perbanyak sholat. 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 Kenapa? Karena zikir yang akan menenangkan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Selama kita pergi ke makhluk tidak akan tenang hati kita. Kembalikan kepada Allah, ingat kepada Rabbul Alamin. Dan ungkapkan ingatan kita itu dengan perbanyak tasbih, tahmid, dan sujud kepada Rabbul Alamin. Allah Ta'ala bisawab, dan semoga ibu yang bertanya diberikan taufik untuk bisa sabar, tenang, dan bisa mengambil hikmah dari masalah ini, dan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nasihat saya yang terakhir, jangan lupa bertakwa kepada Allah, karena kunci jalan keluar adalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu ta'ala alam. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu. Kita lanjutkan sedikit lagi sampai waktu iqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, jamaah yang hadir, umat Islam selalu mendapatkan keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya akhwat yang dalam waktu dekat akan menjalani operasi dengan bius total. Mohon saran dan solusi. Bagaimana hukumnya ketika aurat saya terlihat waktu operasi oleh tim medis yang keseluruhannya laki-laki, dokter dan perawat, baik di kamar operasi, ruang ICU maupun ruang perawatan. Bagaimana kewajiban dan cara sholat serta wudhu? Satu-satu dulu ya. Yang pertama, sekali lagi hukum asal aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, saya rasa bukan pembahasannya di sini, tetapi jika pertanyaannya adalah boleh tidak terlihat, hukum asalnya jelas tidak diperbolehkan. Tapi kalau case-nya seperti ini boleh apa tidak? Kembali kepada kaidah ad-daruratu bihul mahdhura. Dalam kaidah fikih, ulama mengatakan kondisi darurat membolehkan hal yang hukum asalnya diharamkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tapi perlu diingat juga bahwa kondisi darurat itu setelah tidak ada solusi lain, tidak ada opsi lain, namanya juga darurat, udah mentok, udah deadlock. Oleh karena itu coba dulu berusaha untuk mendapatkan tim dokter yang semuanya wanita, atau sebaliknya yang semuanya laki-laki, sehingga aurat kita tidak terlihat. Jadi laki-laki sama laki-laki, wanita sama wanita, itu maksud saya, agar aurat tidak terlihat. Apabila kita sudah berusaha, udah berikhtiar dan mentok, maka ad-darurah tubihul mahdhurah. Hukum asalnya hal yang haram itu diperbolehkan dalam kondisi darurat. Tapi yang perlu ingat juga, ad-daruratu qadar biqadariha. Darurat itu sesuai dengan kadarnya saja. Artinya kalau misalnya kita bisa mengurangi, maka kurangi.
Sebagai contoh, ada beberapa operasi di mana syaratnya harus misalnya harus mencukur al-anah. Al-anah itu, mohon maaf, bulu yang ada di sekitar alat vital. Nah, kalau misalnya suami kita bisa mencukurkan, ya jangan perawat laki-laki yang mencukurkan gitu loh. Kalau suami kita bisa. Tapi kalau suami kita baru ngeliat pisau cukur aja udah pingsan, ya gimana lagi gitu. Intinya yang bisa dilakukan oleh mahram, lakukan oleh mahram. Udah mentok baru ke arah sana. Sekali lagi kita nggak bisa samakan setiap kondisi, tapi kondisi darurat itu kalau udah mentok dan gak ada opsi lain. Wallahu ta'ala bishawab. Dan kalau itu yang sudah terjadi, kalau itu yang ada, kondisi itu yang Allah takdirkan, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Insya Allah tidak berdosa. Bagaimana kewajiban tata cara sholat serta wudhu toharoh ketika di kamar ICU? Alhamdulillah suami saya yang juga hadir di sini supaya bisa mengingatkan saya ketika waktu sholat tiba. Yang pertama, kondisi seperti ini bisa menjamak sholat karena ilatnya menjamak itu berbeda dengan qasar, hadirin. Banyak pihak itu belum mengetahui bahwa qasar dan jamak itu bukanlah pasangan soulmate hidup mati yang nggak bisa dipisahkan gitu loh. Karena kasusnya beda. Qasar itu ilatnya safar, alasan hukumnya itu safar. Adapun jama, alasan hukumnya itu hajah, bukan safar. Safar adalah salah satu kondisi di mana kita bisa menjamak. Dan di safarlah mereka berdua menikah gitu, artinya bergabung jadi satu. Adapun di kesempatan lain enggak. Oleh karena itu dalam kondisi mau operasi seperti ini, silakan menjamak sholat 4 zuhur asar atau 3 dan 4 jika maghrib dan isya. Dan tata cara sholat tergantung kemampuan. Sholli qa'iman, kata Nabi SAW. Sholatlah dalam kondisi berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu maka duduk. Wa ilam tastati fa ala janbin. Kalau nggak mampu tidurlah dengan kondisi bagian depan itu menghadap kiblat. Wa ilam tastati fa mustalqiyan. Dan kalau nggak bisa juga maka berbaringlah dengan kondisi bagian atas sampai kaki itu menghadap ke arah kiblat. Sahkah sholat saya ketika di ruang perawatan jika tidak menghadap kiblat? Pada dasarnya sholat itu harus menghadap kiblat, tetapi kaidah fikih mengatakan la wajib ma'al ajaz. Tidak ada kewajiban jika tidak mampu. Jadi kalau tidak bisa maka tidak ada masalah. Tapi yang saya ingin ingatkan adalah upaya terlebih dahulu, effortnya maksimalkan dulu. Request sama dokter atau perawat, bisa nggak arahkan saya menghadap kiblat. Kalau udah berusaha, udah bicara, udah mentok nggak bisa, maka fattaqullaha mastata'tum. Terakhir, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Saat daurah Syekh Shaleh Utsaimin kemarin, saya sempat streaming beberapa kali. Di sana saya melihat banyak jamaah yang berdiri untuk menghilangkan ngantuk. Apakah Ustaz mengizinkan bila kami melakukan hal serupa di majelis ini? Iya, jazakallah. Itu daurah Masya Allah banget jamaah sekalian. Ramai banget dan dari banyak bukan hanya banyak daerah tapi banyak benua. Ada yang datang dari Mesir, ada yang datang dari Kuwait, ada Uni Emirat Arab, ada yang datang dari Malaysia, ada yang datang dari Filipina, ada yang datang dari Indonesia dan lain-lain. Dan durasinya panjang dari subuh sampai hampir jam 10 pagi dan dari asar sampai hampir jam 10 malam. Maka asar sampai jam 10 malam, kita jam 5 sampai isya doang gitu loh. Nah, sehingga sebagian tulab atau sebagian jamaah itu berdiri karena paling nggak 2 alasan. Alasan yang pertama, kalau tetap duduk tidur gitu. Jadi karena lama loh itu, lama nggak sih? Lama ya? Enggak. Oh ya udah, antum lebih hebat daripada. Jadi mereka berdiri untuk menghilangkan rasa ngantuk, dan yang kedua pegel kalau duduk terus, maka berdiri. Jadi ngajunya tuh sambil berdiri sambil nyatet gitu loh. Dan banyak yang berdiri gitu. Jadi bukan karena nggak kebagian tempat, tapi secara umum kalau di tengah-tengah itu karena
khawatir ngantuk dan pegel duduk. Dan itu biasa di tengah-tengah para ulama. Kajiannya Al-Imam At-Tibi itu dari subuh sampai zuhur jamaah. Subuh sampai zuhur itu kajian Al-Imam At-Tibi, Asyrafuddin At-Tibi, imam besar di masa klasik. Jadi itulah durasi kajian di masa klasik. Jadi boleh nggak di majelis seperti ini berdiri? Yang pertama, ya kalau ilatnya ngantuk daripada tidur ya bolehlah berdiri. Tapi kan sekali lagi kajian kita nggak lama dan dipotong 2 kali sholat lah, atau bahkan 1 kali sholat ya karena isya habis ini selesai. Artinya insya Allah masih nyaman untuk duduk. Tapi kita nggak tahu kondisi orang berbeda-beda. Kalau demikian, insya Allah nggak masalah. Ya ulama aja tidak mempermasalahkan, siapa saya yang bukan ulama, bukan penuntut ilmu senior dan bukan siapa-siapa. Kita hanya tuwailibul ilm, kita hanya penuntut ilmu junior. Kalau mereka sudah membiarkan di majelis mereka, maka bagaimana dengan kita? Tapi di antara kita ada yang berdiri juga ya, tapi karena nggak dapat tempat mungkin, karena pegang. Tapi nggak apa-apa. Semoga Allah berikan pahala bagi yang duduk dan bagi yang berdiri. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.